Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Dwi Septimityas dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang ukuran penempatan data. Di sini definisi dari ukuran penempatan adalah ukuran atau besaran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang data berdasarkan letak dari sekumpulan data yang sudah dipunyai. Macam-macam ukuran penempatan itu ada 4, yaitu median, kuartil, persentil, dan desil. Nah, di sini saya yang pertama ingin membahas tentang median. Median adalah nilai pengamatan yang terletak di tengah-tengah bila data yang kita miliki sudah diurutkan. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut. Jika ingin menentukan nilai median data tunggal, yaitu LME atau letak median sama dengan N+1/2, yaitu untuk data ganjil. Nah, sedangkan untuk data genap, yaitu letak median sama dengan ME sama dengan N/2 plus N/2 plus 1/2. Nah, jika ingin menentukan letak mediannya, yaitu letak median sama dengan N+1/2 untuk data ganjil dan untuk data genap yaitu N/2 dan N+2/2. N di sini merupakan jumlah data secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu menentukan letak median data kelompok. Letak median sama dengan 1/2 FT atau N/2. Untuk menghitung nilai mediannya sendiri yaitu ME atau median sama dengan tepi bawah plus 1/2 FT dikurangi FSM per FM dikali I. Di sini FT adalah jumlah data, FSM adalah frekuensi kumulatif sebelum median, dan FM adalah frekuensi median, sedangkan I adalah panjang interval kelasnya. Contohnya sebagai berikut, yaitu sebuah sampel acak yang terdiri dari gaji bulanan dalam juta rupiah, 5 karyawati tetap sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan disajikan sebagai berikut, yaitu sampelnya acak ya 39254. Tentukan nilai mediannya. Kita urutkan 2, 3, 4, 5, 9. Nah, dari data yang sudah diurutkan itu kita beri X1, X2, X3, X4, X5. Kemudian kita tentukan letak mediannya. Jumlah datanya ini ganjil ya, N sama dengan 5. LME sama dengan N+1/2 dikurangi sama dengan 5+1/2 sama dengan 3. Jadi, letak mediannya pada urutan ketiga sesuai hasil dari yang sudah dirumus tadi. Yaitu kita hitung data ketiga itu 1, 2, 3. Data ketiganya adalah 4. Jadi, median dari data di atas adalah 4. Pada median data kelompok, yaitu pada tabel berikut disajikan sebuah sampel acak berupa laba bersih yang diraup oleh 60 rumah kecantikan spa di kota Denpasar. Temukan median dari data berikut. Ini datanya sudah ya. Kita isi tepi kelasnya. Tepi kelas dari 5. Cara mencari tepi kelas. Jadi setiap kelasnya ini dikurangi 0,5. 4,5, 9,5, 14,5, 19,5, 20,5, 29,5, 34,5. Nah, jika sudah, kita cari frekuensi kumulatifnya. Yaitu yang pertama 0, yang kedua 4, 4 tambah 7 yaitu 11, terus 11 tambah 13, 24,
24 tambah 22 yaitu 46. 46 ditambah 8 itu 54, dan 54 tambah 6 adalah 60. Kita cari letak mediannya. L sama dengan N per 2 sama dengan 60 per 2 dengan 30. Jadi ini adalah letak median dari frekuensi kumulatif, yaitu terletak pada ini dan ini, 24 dan 46. Sedangkan nilai mediannya ME sama dengan TB plus 1/2 FT dikurangi FSM per FM dikali I sama dengan 19,5. Ini dari tepi bawah dari interval dari data ini 46, tepi bawahnya adalah 19,5 ditambah 1/2 60 dikurangi 24 dikali 5. 5 ini diperoleh dari panjang intervalnya ini per frekuensi mediannya. Frekuensi dari mediannya adalah 22. Nah, jumlah 19,5. Ini 24 diperoleh dari frekuensi sebelum median. Jadi frekuensi sebelum ini adalah 24 dikali 5 adalah panjang intervalnya, dan 22 itu dari frekuensi mediannya. Nah, terus 19,5 ditambah 30 per 2 ini dari hasilnya ini. Nah, sama dengannya 1,36. Jadi 19,5 plus 1,36 adalah jawabannya 20,86. Ini adalah median dari data kelompok. Dua adalah kuartil. Nah, di sini kuartil adalah nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk data tunggal, menentukan letak kuartil yaitu letak kuartil P sama dengan P kurung buka N plus 1 kurung tutup per 4. Nah, jika ingin menghitung nilai kuartilnya, kuartil P sama dengan P N plus 1 per P per 4 maksud saya. Untuk data kelompoknya, letak kuartil sama dengan P kali N per 4. Sedangkan untuk menghitung nilai kuartilnya, kuartil P sama dengan tepi bawah plus letak kuartilnya dikurangi frekuensi sebelum P, frekuensi kumulatif sebelum kuartil, per frekuensi kuartilnya dikali I atau panjang kelasnya. Nah, di sini keterangannya P adalah 1, 2, dan 3 atau data yang akan dicari. TB-nya itu tepi bawah pada kuartil, FSP yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas, N-nya adalah banyaknya data. Nah, di sini ada nilai deposito dalam juta atau rupiah. Dari sampel acak, 11 deposan telah disusun sebagai berikut, yaitu 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 35, 36 yang jumlahnya adalah 11. Nah, di sini penyelesaiannya adalah letak kuartil. 1 ini kuartil yang akan 2 ini adalah kuartil yang akan dicari. Kemudian rumusnya kita masukkan P N plus 1 per 4 sama dengan 2, 11 dikali 11 plus 1 bagi 4 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi letak kuartil kedua berada pada urutan ke-6.
6, jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 25 juta. Sudah. Yang kedua adalah contoh soal untuk mencari kuartil data kelompok, yaitu omset penjualan dalam juta rupiah, sampel acak 70 toko dalam sebuah kompleks pertokoan di kota Denpasar pada bulan Mei disajikan sebagai berikut. Ini datanya ya. Terus penyelesaiannya, kita cari tepi kelasnya dulu. Tepi kelas dari 20 ini adalah 19,5 karena setiap tepi bawah ini dikurangi 0,5, 29,5, 39,5, 40,49,5, 59,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5. Ya, frekuensi kumulatifnya adalah 0. Yang ini adalah 1 tambah 4 adalah 5, 5 tambah 7 adalah 12, 12 tambah 13, 25, 25 tambah 25, 50, 50 tambah 15, 65, 65 tambah 5, 70. Penyelesaiannya, jadi soal di atas disuruh untuk mencari kuartil ketiga, yaitu kita masukkan LK3 sama dengan P kali N per 4 sama dengan 3. 3 itu dari kita mencari kuartilnya ini, 3 dikali 70 per 4 sama dengan kita bagi 4, 52,5. Nah, ketiganya sama dengan TB atau tepi bawah LKP dikurangi FSK per FK dikali I. 69,5 ditambah 52,5 dikurangi 50 dibagi 13 dibagi 10. Jadi kita ulangi lagi, tepi bawah ditambah 52,5 ini hasil dari ini dikurangi 50 yaitu frekuensi kumulatifnya per 15 ini frekuensi kuartilnya. Nah, dikali 10 adalah panjang intervalnya sama dengan 71,17. Jadi kuartil ketiga terletak pada urutan 52,5 dengan nilai 71,17 juta. Desil adalah nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Menentukan letak desil yaitu LDP sama dengan P plus N plus 1 per 10. Ya, menghitung nilai desilnya adalah DP sama dengan PN plus 1 per 10. Untuk data kelompoknya, LDP sama dengan P kali N per 10. Nah, untuk menghitung nilai data kelompoknya, DP sama dengan tinggi tepi bawah plus letak desilnya dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya per frekuensi kelas desil dikali I atau panjang interval kelas. Contoh soalnya. Contoh soalnya, harga per lembar saham dalam ribuan atau rupiah dari 29 perusahaan yang diambil secara acak disajikan sebagai berikut. Ini datanya. Tentukan desil pertamanya, yaitu penyelesaiannya. LD1 sama dengan P N plus 1 dibagi 10 sama dengan 1, 29 plus 1 dibagi 10 sama dengan 3. Jadi, letak desil pertamanya yaitu pada urutan ketiga adalah 1, 2, 3, 16.000.
Ini yang kedua adalah contoh data desil kelompok. Laba yang berhasil diraup oleh 200 perusahaan yang bergerak di bidang salon hasil server sampling di suatu wilayah dikelompokkan sebagai berikut. Ini labanya dan ini banyak perusahaannya. Tentukan desil ketiganya, yaitu penyelesaiannya. Kita cari dulu tepi kelasnya. Ini tepi kelasnya sudah diisi dan frekuensi kumulatifnya juga sudah. Nah, kita cari letak desilnya LD3 dikali 200 dibagi 10 sama dengan 60. Nah, sedangkan nilai desilnya TB sama ditambah LD3 dikurangi FSD dikali I per FD 199,5. Ini 60 terletak pada ini, tepi bawahnya 199,5 ditambah 60 dikurangi 59 per 75 dikali 50 sama dengan 200,17. Jadi desil ketiga terletak pada urutan ke-60 dengan nilai 200,17 juta. Yang keempat adalah presentil, adalah nilai dari sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk data tunggal, menentukan letak presentilnya adalah letak presentil sama dengan P N plus 1 per 100. Nah, untuk menghitung nilai presentilnya, P sama dengan P N plus 1 per 100. Untuk data kelompoknya, L P atau letak presentil sama dengan P kali N per 100. Untuk menghitung nilai presentilnya, P sama dengan tepi bawah plus letak presentil dikurangi frekuensi kumulatif sebelum presentil per frekuensi presentil dikali I. Keterangannya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian contoh soalnya. Nah, di sini kita mencari letak presentil P30. Sebelumnya ini datanya sudah diurutkan terlebih dahulu ya. Nah, cara mencarinya kita masukkan rumus LP30 sama dengan 30. Jadi dalam 9 plus 1, 9 ini dari jumlah datanya per 100 sama dengan 30, 10 dibagi 100 sama dengan 3. Jadi letak presentil ke-30 adalah urutan ketiga, yaitu 1, 2, 3, 65%. Ini dalam persen ya datanya tadi. Nah, di sini ada contoh soal presentil data kelompok, yaitu hasil survei tentang pendapatan bersih per bulan 600 karyawan salon kecantikan yang diambil secara acak di sebuah kota sebagai berikut. Temukan P30-nya. Ya, datanya ini ya. Tapi kelasnya kita cari. Setelah kita cari tepi kelasnya dan frekuensi kumulatifnya, kita cari letak presentil yang ada dalam soal tersebut, yaitu letak presentil ke-30. LP30 kita masukkan rumus 30 dikali 600 jumlah datanya dibagi 100 sama dengan 180. Kemudian nilai presentilnya
presentil P30-nya sama dengan 7,95 plus 180 dikurangi 111 dibagi 152 dikali I dikali 1, yaitu panjang interval kelasnya, sama dengan 8,4039. Jadi LP30 atau letak presentil 30 pada urutan ke 180 dengan nilai 8,4039 juta. Nah, yang kelima itu, jika ada ukuran letak data tunggal dengan letak bukan bilangan bulat. Apabila desil D, presentil P, dan kuartil K bukan bilangan bulat, atau bilangan negatif, bilangan nol, atau bilangan positif, maka dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya sebagai berikut. Nilai kuartil sama dengan XI plus K kurung buka X, kurung buka lagi I plus 1 kurung tutup dikurangi XI kurung tutup. Keterangannya XI di sini adalah nilai data urut yang ke I, dan X kurung buka I plus 1 kurung tutup adalah nilai data urut ke I plus 1. Dan nilai D presentilnya juga sama. Contoh soalnya sebagai berikut. Letak K3 di sini ada data sebagai berikut: 30, 35, 40, 44, 45, 54, 60, 65, 70, 74, 78, 80, 84. Ini sudah saya urutkan ya. Di sini disuruh ditentukan K3-nya. Penyelesaiannya adalah K3 sama dengan 3, 12 plus 1 dibagi 4 sama dengan 9,75. Di mana I-nya di sini adalah 9 dan K-nya adalah 0,75. Nah, terus kita mencari nilai kuartilnya. K3 X9 ditambah 0,75 X10 dikurangi X9 sama dengan 74 ditambah 0,75. Nah, di sini 78 dikurangi 74 sama dengan 77 hasilnya. Ini kenapa ada X10, X9 kita urutkan di sini X1, X2, X3 dan seterusnya sampai ketemu ini. Nah, kita masukkan jawabannya adalah 77. Jadi nilai kuartil ketiganya adalah 77 unit. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya Cantika Dusepti Ningtyas. Minta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.